ibu-ibu, para artis tadi yang sudah disebutkan satu-satu, dan Bapak artis bisa beraktivitas. Bersyukur sehat sehingga bisa belajar. Siang hari ini kita akan belajar tentang bully, tentang kehidupan pergaulan kalian yang saat ini menjadi keprihatinan kita bersama. Dari berbagai aspek kemanusiaan, aspek hukumnya maupun aspek spiritual, saya kira ada di situ. Kita harus mau membuka pikiran hati untuk bisa melakukan hal-hal yang memang bagus untuk pergaulan kalian. Siang hari ini kita akan ada narasumber dari Bapak Polisi, dari Bapak dan Ibu artis, kemudian dari aspek hukum, advokat dan sebagainya, untuk kita memperkaya pengetahuan kita. Harapannya kegiatan aktivitas bully yang itu merugikan semua pihak bisa kita. Terima kasih kepada Pak Risang atas sambutannya. Sebelumnya kami dan semoga kita semua di sini sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, kehadiran kami di sini dari Polres Jakarta Selatan peduli dengan masa depan bangsa. Karena generasi pelanjut, ya, generasi mungkin saya berdiri di sini, tadi Pak Kepala Sekolah berdiri di sini, intensitasnya cukup tinggi, mungkin mulai kekerasan fisik, ya kan, mulai dari mendorong atau disuruh kegiatan sampai terjadi, karena ada hukumnya, ada aturannya. Akhirnya temannya yang melakukan menjadi pelaku kejahatan, padahal sesama anak ada juga perlindungannya, ya, anak sebagai pelaku, ya. Itu nanti banyak lagi aturannya kalau disampaikan. Yang intinya hari ini, yuk kita bersama-sama saling peduli dengan lingkungan kita, jangan saling menghujat, melakukan kekerasan atau bullying kepada adik kelas, ya. di wilayah Jakarta Selatan, data para pertama akan disampaikan oleh Kasat Bimas. Kepada bersangkutan kami persilahkan. Lihat sudah mulai ramai, ada di beberapa tempat kejadian. Untuk itu kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk partner kami, ya, yang peduli dengan kegiatan terhadap kasus bullying ini, kasus perundungan ini, berbagai rekanan artis, kemudian juga ada dari Advokat Muda Indonesia yang memprakarsai acara ini. Tentu kita bersama-sama untuk menanggulangi ini. Ini adalah suatu wujud tindakan preemptif yang kita lakukan. Kita akan berkeliling dari satu sekolah ke sekolah lain untuk menyampaikan penyuluhan agar semua orang peduli, baik pihak orang tua, kemudian juga pihak sekolah, ya. Karena jangan sampai kasus ini akhirnya bisa menjalar kemana-mana. Karena memang semua sudah diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak dan ada sanksi hukumnya. Selain dari penyuluhan yang diberikan mungkin oleh pihak kepolisian, ada langkah-langkah lain nggak sih Pak, mungkin menyiapkan tim-tim khusus untuk berada di sekolah sendiri? Ya, tentunya dari kami selalu itu sudah rutin dilakukan, seperti adanya Babin Kaptipmas itu memberikan penyuluhan, kemudian dari Satbimas untuk Selatan ini sudah rutin. Cuman kita akan lebih intens lagi
untuk masuk ke dalam, menyampaikan tentang aspek hukumnya. Kemudian kita hadirkan mungkin orang tua yang pernah menjadi anaknya korban bullying untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, langkah apa yang dilakukan kalau apabila anaknya mendapat bullying. Karena masih banyak juga mungkin korban yang tidak melaporkan atau tidak terdeteksi di lingkungan sekolah. Dan sejauh ini seperti apa sih bullying yang ada di sekolah-sekolah di daerah Jakarta Selatan ini? Ini yang sudah pernah terjadi, kebetulan waktu itu anak Mas Sunan ya, itu sudah kita proses ya, sudah kita proses melalui jalur hukum. Untuk itu saat ini kita upaya supaya tidak ada korban-korban lainnya ya, dari berbagai macam sekolah, dari berbagai macam lapisan sosial maupun masyarakat. Dan kalau tawuran kan sekarang mungkin sudah tidak ada lagi, sudah jarang banget ya. Karena 2 sekolah yang biasanya tawuran kan tidak ada lagi. Nah sekarang mulai lagi bullying. Apakah dari pihak kepolisian sendiri akan memberlakukan hal yang sama dengan sanksi yang mereka lakukan saat mereka tawuran gitu? Ya tentu kita mengacu pada nantinya undang-undang perlindungan anak ya. Nah, kalau untuk tawuran antar sekolah mungkin itu ada undang-undang tentang penganiayaan, pengeroyokan, segala macamnya. Kita akan nanti ya senjata tajam kita akan sesuaikan nanti. Ya, kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak ya 2014, kemudian juga diversi, kemudian tentang anak yang berhadapan dengan hukum ya, itu kita ikuti semua aturan yang ada. Mas Sunan mungkin ada tambahan? Yang pasti saya ucapkan terima kasih buat Bapak Kapolda Metro Jaya dan Bapak Kapolres Jakarta Selatan karena sudah siap ya memfasilitasi kita dan teman-teman artis yang peduli atas kasus-kasus kekerasan di lingkungan sekolah, bullying yang sudah sangat memprihatinkan. Insya Allah kami juga akan terus ya melakukan atau menggelar edukasi ke sekolah-sekolah tidak hanya di wilayah hukum Jakarta, mungkin kita akan coba juga di kota-kota besar lainnya. Demikian karena memang ini pengalaman pribadi saya sebagai orang tua yang menjadi anak yang menjadi korban di wilayah Jakarta Selatan, sehingga pertama kali ini kami mengajak Polres Metro Jakarta Selatan untuk memfasilitasi kita ke sekolah-sekolah. Oke, mungkin dari kepala sekolah sendiri dengan adanya dari pihak-pihak kepolisian maupun dari Bang Sunan membuat acara ini seperti apa Pak? Terima kasih. Dari sisi sekolah kami menyampaikan terima kasih mendapat edukasi mengenai bullying, mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian mengenai kekerasan kepada anak. Ini adalah upaya preventif untuk itu tidak terjadi di sekolah-sekolah. Kalau dari sisi sekolah, kami berusaha untuk membuat supaya seluruh siswa itu memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, baik itu yang berasal dari organisasi OSIS, MPK, maupun yang merupakan program sekolah. Jadi semua pihak kelas 10, kelas 11, kelas 12 ataupun pada level manapun harus ada kerjasama yang sinergis di antara seluruh muridnya. Tapi kan kalau masalah ini kan terkadang perundungan itu tidak dilakukan di dalam sekolah, tapi ada juga yang di luar sekolah. Nah, artinya dari pihak sekolah sendiri apakah memberlakukan yang namanya sweeping untuk anak-anak supaya bagaimana caranya mereka sudah ada di rumah gitu loh. Personal kepada mereka masing-masing. Himbauan melalui tata tertib sekolah, kemudian arahan-arahan setiap kali ada pertemuan itu dilakukan. Kemudian tentang sweeping yang disampaikan, sekolah memiliki piket, namanya piket pintar luar, yaitu selepas pulang sekolah guru keliling melakukan pemantauan keadaan di luar sekolah. Oke. Pak, terkait dengan TPPK sendiri Pak, ada ini nggak mungkin pengaplikasiannya nggak untuk TPPK sendiri Pak? Tindakan apa? Lebih ke apa namanya tindakan kekerasan TPPK yang sudah dicanangkan oleh setiap sekolah Pak? Ya, termasuk di sekolah ini juga ada TPPK, kita sudah ada timnya, memberikan edukasi kepada anak-anak, memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang hal ini. Ini kita lakukan. Termasuk hari ini, saya kira ini adalah langkah yang baik untuk
bagaimana meningkatkan peran TPPK itu kan. Oke. Artinya ini mau campaign ya TPPK sendiri ya? Campaign juga, betul. Oke, sip. Oke, terima kasih.